Tuhan karena Tuhan memberikan hikmat kepada manusia, kepada para ahli, sehingga akhirnya mereka bisa menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang agak sulit untuk dijawab ya. Terutama terkait dengan makanan yang disebut sebagai nutrigenomik. Nutrigenomik ini pada dasarnya adalah bagaimana sih tubuh saya ini berespon terhadap makanan yang kita makan. Karena ternyata beda-beda gitu. Ada orang sudah makan sayur, makan buah, dan lain sebagainya, itu apa yang dia inginkan belum jadi. Asam urat tetap tinggi, kolesterol tetap tinggi, berat badan nggak turun-turun. Orang lain hanya dengan olahraga nggak teratur, mungkin seminggu cuma 2 kali, berat badannya malah turun, responnya malah turun. Kolesterolnya malah turun, dan lain sebagainya. Nah, ini dijawab dengan satu cabang ilmu pengetahuan yang relatif baru ya. Ini sebenarnya di luar negeri sudah lama, tetapi Indonesia selalu belakangan mengadopsinya. Kurang lebih 3 tahun belakangan ini baru masalah nutrigenomik ini bisa dilakukan pemeriksaan di Indonesia. Ya, sehingga kami sebagai dokter spesialis gizi klinik sekarang sudah arahnya ke personalized nutrition, bukan lagi sebagai mengadopsi public recommendation. Oh, untuk sehat makan rendah lemak 25%, makan protein 15%, karbohidrat 55%. Itu public recommendation. Jadi rekomendasi secara publik ya, secara general. Ternyata nggak kena tuh untuk tiap orang. Nah, supaya setiap orang cocok, nutrigenomik jawabannya. Dan ini sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Mari kita lihat tulisan buat ini. Petunjuk diet dan makanan Anda, kutipan nomor 314, adalah mustahil membuat satu peraturan tanpa variasi untuk mengatur kebiasaan setiap orang. Ya, jadi Nyonya White sebenarnya sudah memberi insight bahwa orang itu beda-beda di soal makan, jangan digeneralisasi. Dan kemudian karena harus ada variasi antar orang, maka jangan membuat diri sebagai patokan. Saya makan kacang tanah, kolesterol saya turun. Kamu makan kacang tanah juga, belum tentu cocok, belum tentu. Ya, tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. Makanan boleh jadi lezat dan menyehatkan bagi seseorang, tetapi bagi orang lain tidak enak, bahkan berbahaya. Ada yang tidak bisa pakai susu, tapi orang lain bertumbuh subur dengannya. Ada yang nggak bisa makan kacang, tapi orang lain lahap dengannya. Jadi masalah nutrigenomik ini sebenarnya sudah diberi insight oleh tulisan Roh Nubuat, ya, bahwa orang itu ternyata berbeda-beda, sehingga itulah sebabnya kenapa tulisan-tulisan Roh Nubuat banyak sekali menyinggung masalah, ayo cari tahu sendiri tubuhmu itu seperti apa. Jadi tugas untuk cari tahu makanan apa yang cocok harusnya masing-masing. Itu diulang-ulang oleh Nyonya Ellen G. White. Dan sekarang dengan bantuan ilmu pengetahuan, kita akhirnya lebih bisa memahami bahwa oh ternyata masalah yang ada adalah karena masalah gen di dalam tubuh kita. Dan karena kita yang punya gen itu, lebih tepatnya variasi gen, maka kita masing-masing yang harus cari tahu, saya kalau makan kacang berapa banyak sih baru jadi masalah? Berapa banyak baru saya jadi kolesterol naik? Berapa banyak yang harus saya gunakan supaya saya tetap sehat? Harus cari tahu masing-masing ya. Itu pesan dari tulisan Roh Nubuat. Dan untuk masalah nutrigenomik ini dasarnya ya. Jadi gen itu tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Menjadi tugas masing-masing kita untuk cari tahu makanan apa, kebiasaan pola hidup sehat apa yang paling cocok dengan saya. Dan ketika saya sudah dapatkan itu, jangan jadikan diri saya sebagai patokan bagi orang lain. Kalau sekedar memberi saran, oke. Tapi untuk memaksa orang lain, kamu harus olahraganya 1 hari 5 jam seperti saya. Nah itu juga, itu yang tidak boleh dilakukan ya. Karena ada kemungkinan masing-masing orang itu berbeda. Bahkan di satu keluarga. Ini terkait dengan gen. Saya jelaskan sedikit tentang gen ini. Saya bukan ahli genetika, tetapi apa yang saya mampu untuk jelaskan, saya coba jelaskan. Mudah-mudahan kita bisa mengerti. Ada satu hal yang saya mau angkat dari pelajaran tentang gen ini. Nanti saya sampaikan setelah slide ini. Jadi coba kita lihat yang disebut dengan gen atau genom ya, genom manusia itu. Kita sedang berbicara sesuatu yang jauh lebih kecil dari virus corona. Jauh lebih kecil dari virus corona. Ya. Kita sedang berbicara tentang sel yang tidak bisa kita lihat. Di dalam tubuh kita ada triliunan sel.
Dan kemudian yang akan kita bicarakan adalah apa yang ada di dalam sel. Jadi makin kecil lagi gitu. Di dalam inti sel, atau inti sel itu disebut sebagai nukleus. Dan yang akan kita bicarakan ada di dalam inti yang namanya kromosom. Ya, ini dia kromosom yang ada dalam inti sel yang merupakan penggabungan dari gen milik ayah dan ibu kita. Jadi saya ini adalah gabungan gen dari ibu dan kemudian dari papa saya. Ya, gabungan, sehingga apa yang tampak di saya, termasuk sifat, tabiat dan lain sebagainya, itu ada peran dari ibu dan ayah saya. Ya, itu ada bisa terjadi karena ada kromosom di dalam tubuh kita. Kemudian yang akan kita bicarakan adalah yang lebih kecil lagi ada di dalam kromosom yang hanya seperti untayan benang yang namanya supercoils. Ya. Supercoils ini akan makin kecil menjadi yang disebut dengan coils. Ini coils yang makin kecil. Tapi di gambar ini makin besar karena kalau makin kecil kita makin nggak bisa lihat gitu. Dan kemudian coils ini akan menjadi ada benang-benang yang mengikat coils ini yang disebut sebagai DNA. Dan DNA ini adalah potongan-potongan dari gen. Jadi gen ini memang yang paling kecil. Nah, kita coba lihat gambar gen di sini. Gambar gen di sini dia seperti satu untayan DNA yang ada ikatan-ikatan tali di dalamnya. Ada warna-warni mereka gambarkan di sini. Dan sekarang apa sih sebenarnya fungsi dari gen ini? Fungsi dari gen ini adalah menyusun bab saudara dan saya. Rambut kita, mata kita, air ludah kita, tinggi badan kita, cara kita berekspresi, itu semua dikode dari gen. Bagi teman-teman, mungkin adik-adik atau saudara-saudara yang di bidang IT, sering buat program komputer, ini paling mudah untuk dimengerti dari sudut pandang IT. Karena gen ini adalah susunan kode. Adalah susunan kode yang nggak boleh salah. Kalau sampai salah, letaknya satu saja, bayangkan ini sekecil ini, ada ahli yang mengatakan bahwa ini kromosom ini, ya kromosom ini kalau kita lepas lilitannya dan jumlah kromosom manusia dan seluruh kromosom manusia ini dirangkai sampai beberapa kali bumi antariksa itu panjangnya, bayangkan bagaimana keajaiban Tuhan kita itu. Ya, jadi kita akan belajar cuma satu segmen yang disebut dengan gen ini. Dia diikat oleh yang namanya pasangan basah. Ya, ada merah, hijau, kuning. Mereka gambarkan sebagai warna, tapi sebenarnya ada namanya, nanti saya sampaikan sebentar. Dan gen ini menjadi kode untuk terjadinya, untuk pembentukan, untuk sintesis dari protein dalam tubuh. Albumin misalnya, hemoglobin ini protein darah, mioglobin protein di otot. Ya, bagi seorang perenang misalnya, ketika otot-ototnya terbentuk, maka itu ada peran dari gen. Kalau gen salah kode, maka yang terbentuk adalah otot yang nggak kuat misalnya. Ya, endurance-nya payah misalnya, power-nya kurang kalau salah kode. Itulah sebabnya gen ini sangat penting untuk kita ketahui. Nah, mungkin Bapak dan Ibu akan bertanya-tanya, kenapa Dr. Leri menjelaskan terlalu kecil? Ya, saya perlu menjelaskan sampai sedetail ini karena seperti yang saya sebutkan tadi, gen ini sudah bisa diperiksa. Seandainya Bapak dan Ibu, saudara-saudara melakukan pemeriksaan gen, maka yang akan keluar di hasil pemeriksaan gen adalah kodenya. Adalah kode-kode ini. Sehingga maksud saya menjelaskan sedetail ini supaya nanti kalau kita misalnya memeriksakan diri dan kita lihat kode-kode gen yang dari hasil pemeriksaan itu, kita nggak kaget gitu. Karena oh iya, saya sudah pernah dijelaskan masalah ini. Ada 3 perusahaan besar di Indonesia yang sudah melakukan pemeriksaan gen buat masyarakat Indonesia. PT Kalbe Farma melalui anak perusahaannya, kemudian Prodia, ya Prodia sangat terkenal, Bapak dan Ibu bisa ke Prodia untuk memeriksakan gen di sana. Dan ada satu pendatang baru soal pemeriksaan gen yang disebut sebenarnya bukan pendatang baru. Ini udah lama sebenarnya mereka, tetapi baru dengan sistem yang baru yang mereka terapkan, yaitu klik DNA. Jadi 3 perusahaan besar ini sudah memberi kesempatan kepada masyarakat
untuk bisa melakukan pemeriksaan gen, ya, supaya masyarakat bisa memiliki profil genetik dan mereka kemudian akan menjalankan pola hidup sesuai dengan variasi gen yang mereka miliki. Baik, saya lanjut. Jadi jangan lupa, fungsi dari gen adalah mengkode terbentuknya protein. Kalau salah satu, maksudnya kalau ada kode yang salah, satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Oh ya, saya perlu jelaskan bahwa ini bukan, kita tidak berbicara mutasi gen. Kan kita sudah pernah tahu ada namanya sindrom Down, ya. Anak-anak yang sindrom Down itu namanya mutasi gen. Itu masalahnya bukan hanya segmen ini, tapi udah sangat banyak, besar masalahnya. Tapi yang kita sedang bicarakan adalah variasi gen yang mungkin saja terjadi hanya di satu segmen, satu ikatan. Nah, coba sebelum saya jelaskan lebih jauh, ketika kita memahami hal ini, gen adalah digunakan untuk fungsi mengkode terbentuknya protein, dan protein ini sangat berfungsi penting di dalam tubuh. Kalau tidak ada albumin, bengkaklah orang itu, ya, dan akhirnya meninggal. Nggak ada hemoglobin, darahnya HB-nya rendah terus, susah sudah susah mendapatkan oksigen, dan akhirnya muncul penyakit. Kalau salah kode di sini, kalau gen salah kode. Inilah keajaiban Tuhan, ya. Mazmur 96 ayat 4, Tuhan itu maha besar, mengatur gen manusia sampai pada titik yang sangat detail. Saya bilang tadi bahwa yang kita sedang bicarakan variasi gen ini adalah satu kode aja salah jadi masalah. Bayangkan Tuhan mau mengatur puluhan triliunan, ya, triliunan kode gen di dalam tubuh manusia. Apakah kurang hal itu untuk menyebabkan kita bersyukur kepada Tuhan kita? Kan Tuhan tidak kasih tugas kita, kamu atur sendiri kode-kode genmu. Kan nggak seperti itu. Bayangkan kalau kita harus itu. Mau atur bernafas aja nggak bisa. Ingat bahwa sistem pernafasan manusia ada dua persarafan, sadar dan tidak sadar. Coba kita tarik nafas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Yang sedang bekerja adalah sistem saraf yang sadar. Tapi ketika kita lupa bernafas, maka akan diambil alih oleh sistem saraf tidak sadar, otonom. Bayangkan kalau nggak ada yang sistem otonom ini, maka kita akan mengalami kesulitan. Orang aja bernafas sadar, baru 30 kali udah kecapean. Jadi mari kita hargai tubuh kita yang begitu luar biasa dari apa yang Tuhan lakukan terhadap tubuh kita, ya. Tuhan maha besar, lebih dahsyat daripada segala Allah. Ini aja Tuhan bisa atur, apalagi cuma kalau orang Manado bilang cuma mau kuti itu coronavirus pergi jauh-jauh. Jadi jangan menyangsikan kemahakuasaan Allah untuk membuat kita tetap sehat, ya. Karena hal-hal yang detail yang sangat besar aja Tuhan bisa ngatur, apalagi cuma mau pikuti itu coronavirus, ya. Jadi nggak usah takut dengan coronavirus. Mungkin istilah tepatnya adalah tidak usah panik dengan coronavirus, tapi kita harus takut. Nah, bukti bahwa kita takut adalah cuci tangan, social distancing, pakai masker, jaga kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu panik karena Tuhan tetap melindungi kita. Mazmur 111 ayat 4, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Saya mau menganjurkan ketika Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan gen dan sudah tahu profil gen saya, jadikan itu sebagai peringatan bahwa Tuhan Maha Kuasa, ya. Jadi kita balik lagi ke gen tadi. Ini adalah bukti kemahakuasaan Tuhan. Gen fungsinya untuk mengkode protein. Kalau salah kode, protein yang dibentuk akan jadi masalah. Misalnya, kalau salah kode, albumin yang masa hidupnya mungkin sampai 3 minggu di dalam darah, kalau salah kode mungkin dia cuma berapa hari. Akhirnya orang itu akan cepat sekali terjadi penurunan albumin kalau nggak makan protein. Ini contoh saja, ya. Contoh saja dari fungsi dari gen ini. Nah, saya sudah sebutkan tadi bahwa ikatan-ikatan yang ada di sini yang berwarna-warni digambarkan oleh si penulis pembuat gambar ini, berwarna-warni hijau, biru, kuning, merah. Saya bilang itu nggak boleh salah kode. Dan sebenarnya itu cuma terdiri atas 4 atau 5 dari 4 atau 5 namanya nukleotida, ya, di dalam tubuh manusia. Yang namanya adenin, guanin, sitosin, urasil, dan timin, ya. Lihat ini purin, kalau ada yang punya asam urat, inilah dia, ya. Di dalam sel-sel manusia itu banyak purin, yang kalau salah satu hasil akhir metabolismenya adalah asam urat. Kalau ini nggak diatur dengan baik, ya asam urat.
Tapi kita nggak bahas asam urat ya sore hari ini. Kita bahas tentang ini. Jadi ikatan-ikatan tadi itu adalah ikatan antara adenin ya disingkat A dengan timin T, dengan guanin G, dan dengan sitosin C. Cuma 4 ini yang menyusun gen, yang nanti dia akan diselipkan dengan satu yang disebut dengan urasil ketika dia ditranslate. Nanti sebentar saya kasih contohnya. Jadi, tapi prinsipnya adalah cuma ini aja. Jadi kalau saya balik ke gambar yang tadi, ini harus berpasangan, nggak boleh salah. A dengan T, G dengan C, ya. A dengan T, G dengan C, nggak boleh salah. Dan inilah yang saya bilang ulang-ulang. Inilah yang Tuhan atur begitu detail. Nggak boleh salah. A dengan T, G dengan C, ya. Anggaplah ini seperti kuis yang tadi ya. AT hafal aja, AT, GC, cuma itu aja yang menyusun gen dan menyusun triliunan sel di dalam tubuh manusia. AT dan GC. Kalau sampai itu yang terjadi adalah A dengan A atau A dengan C, jadi masalah. Ya, itu salah kode namanya dan bisa mempengaruhi manusia. Nah, sekarang kita lihat, ini dia gambaran yang lebih jelas. Jadi A berpasangan dengan T, C dengan G. Ini yang disebut dengan gen yang normal. A dengan T, GC, A dengan T, ya. Tapi kalau terjadi adalah A bergabung dengan A, misalnya ini ya, harusnya dia diisi dengan T, tapi yang terisi di sini adalah G misalnya, ya. A berpasangan dengan G, itulah yang disebut dengan variasi genetik. Berapa banyak variasi genetik yang dibutuhkan untuk menciptakan satu kode protein yang kurang bagus dalam tubuh manusia? Itu yang saya bilang tadi, satu aja tertukar jadi masalah. Itulah sebabnya para ahli menyebutnya sebagai single nucleotide polymorphism atau disebut sebagai SNPs. Ya. Satu aja. Jadi bayangkan Tuhan mengatur begitu detail. Satu aja yang bermasalah kita bisa jadi masalah. Ya, di dalam tubuh kita. Dan kita sudah tahu bahwa fungsi protein yang dikode oleh gen tadi adalah fungsi seluruh tubuh manusia kalau saya bisa ringkas. Membuat enzim, membuat hormon. Nah, kalau sudah ngomong membuat enzim, hormon, senyawa-senyawa kimia tertentu itu sudah berbicara tentang karakter kita, sudah berbicara tentang macam-macam. Ya, itulah sebabnya kita kadang-kadang karakter berbeda karena ternyata di dalam tubuh kita ada kode-kode yang keliru yang disebabkan karena dosa. Ya, dan kita harus cari tahu itu supaya kita betul-betul bisa mengantisipasinya. Jadi gen itu adalah mengkode dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, ya. Semua fungsi dalam tubuh peran dari protein yang dikode oleh gen, ya. Ini dia. Ya, mulai dari rambut, darah, saraf, otot, kemudian komunikasi antar sel sehingga akhirnya kolesterol itu bisa digunakan, tidak meningkat dalam darah, enzim supaya makanan yang kita makan itu bisa dicerna dengan baik, antibodi ini untuk COVID-19 sangat dibutuhkan, untuk penyusun sel dan lain sebagainya, itu fungsi dari protein ya. Fungsinya banyak sekali dan yang mengkodenya adalah gen dan tidak boleh salah ya. Ini dia. Protein itu akhirnya akan mempengaruhi seluruh fungsi fisiologis dalam tubuh. Metabolisme, penyerapan, pencernaan, pengeluaran, nafsu makan, pengecapan, penghidup, dan lain sebagainya. Ya. Jadi fungsinya sangat besar. Saya menggambarkan gen itu sebagai blueprint dari manusia. Ya. Kalau misalnya kita mau bikin sofa nih, seorang arsitek akan membuat sofa tunggal seperti ini, dia gambar dulu, kemudian memperhitungkan fungsinya adalah sebagai tempat duduk, tapi ada fungsi yang lain yaitu nyaman. Diduduki dan nyaman. Itu blueprint seperti gen di dalam tubuh manusia. Tapi dalam kenyataan setelah sofa ini mulai dikerjakan, bisa saja yang terjadi seperti ini. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan, jadilah sofa sesuai dengan apa yang diinginkan dari awal. Ya, kalau saya bisa gambarkan tadi cocok A sama T, G sama dengan C. T A berikatan dengan T, G berikatan dengan C, ya. Tapi bisa saja yang terjadi adalah hasilnya adalah seperti ini. Jadinya kursi juga, tapi fungsi kenyamanannya hilang. Itu yang disebut dengan varian. Ternyata A berpasangan dengan A, T berpasangan dengan T, A berpasangan dengan C. Itu kan varian. Keliru sebenarnya, tapi disebut sebagai varian, bukan mutasi. Nah, jadi varian gen itu pengertiannya adalah
Fungsinya tetap sebagai tempat duduk si gen itu, tapi kenyamanannya hilang. Padahal dari awal dia di sketsa untuk ada fungsi kenyamanan. Nah, kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya nggak terlalu masalah. Artinya kalau kita ada varian gen, maka kita boleh modifikasi. Caranya apa? Ya udah, kita bikin aja bantal sendiri dan ketika kita mau duduk, kita duduk pakai bantal. Bawa sandaran busa sendiri supaya kita duduk pakai sandaran busa. Supaya kita bisa memodifikasi, modified varian gen yang terjadi dalam tubuh kita. Apa yang memodifikasi varian gen dalam tubuh kita? Itulah pola hidup. New Start, hidup sehat, itu namanya modifikasi dari varian gen yang mungkin ada di dalam tubuh kita masing-masing. Ya, jadi sekali lagi, masalah gen yang ada di DNA manusia itu seperti kita mau bikin gambar misalnya di laptop, tapi setelah di print gambarnya sama, tapi di sini saya kasih warna merah, hasil printannya adalah jadi warna merah muda. Jadi itu kurang lebih yang disebut dengan varian gen. Karena mungkin ada masalah di kabel atau masalah tinta dan lain sebagainya. Jadi di blueprintnya warna merah kita gambar di laptop kita. Saya mau gambar baju warna merah. Keluar di print warna merah muda karena ada sedikit varian yang terjadi. Kurang lebih itu yang menggambarkan varian gen yang kita sedang pelajari saat ini. Nutrigenomik ya. Terutama terkait dengan makanan. Nah, ini varian gen yang bisa terjadi yang mempengaruhi status kesehatan. Gen kita itu bisa aja yang tadi genotip ini yang tadi saya sebutkan. Kalau A dengan T normal ya, tapi bisa saja terjadi varian A dengan G, A dengan A, T dengan T. Ya, itu varian-varian dari gen yang tidak normal sebenarnya. Dan kalau dia bergabung, maka para ahli meneliti apakah dia akan memberi dampak terhadap sesuatu, misalnya terhadap produksi kolesterol, terhadap kemampuan orang untuk menurunkan berat badan, apakah itu akan meningkat, nggak ada dampaknya, atau justru berkurang. Nanti saya kasih contoh sebentar hal ini supaya kita lebih jelas. Nah, yang menarik dari genetik ini adalah ternyata variasi gen yang saya sebutkan tadi sangat kecil pada manusia, tapi dampaknya cukup besar. Dengan variasi gen yang hanya 0,1% saja, itu akan membuat kita beda-beda. Beda-beda kulit, beda rambut, beda karakter, dan lain sebagainya. Berbeda risiko penyakit, ada yang mudah kena penyakit jantung, ada yang mudah kena asam urat, ada yang mudah kena penyakit kanker, dan juga terhadap nutrigenomik sendiri. Ya, saya makan sedikit kacang, kolesterol saya naik. Saya makan daging sudah berkarung-karung, kolesterol saya normal. Ya, itu ternyata hanya berasal dari 0,1% variasi genetik yang ada di dalam manusia. Tapi kalau kita lihat besarnya, panjangnya gen tadi yang bisa beberapa kali orang balik bumi antariksa, maka 0,1% ini adalah satu hal yang sebenarnya sangat besar juga ya kalau kita perhatikan. Karena kan tadi satu aja yang tertukar jadi masalah. Ya. Dan inilah yang hal ini juga yang membuat sampai orang minum susu diare ya seperti tulisan Roh Nubuat tadi. Orang itu susah naik berat badan, makan banyak kok kurus-kurus aja gitu. Atau ada orang yang sebaliknya, pasien-pasien saya mengatakan, dokter saya cium orang masak saja berat badan saya naik. Ya. Saya bernafas aja berat badan saya naik. Ya, ada yang seperti itu. Kemudian berpengaruh terhadap orang berapa lama olahraga. Public recommendation 1 jam 5 kali seminggu. Setelah orang itu jalankan, nggak ada manfaatnya. Ternyata ada varian gen di dalam tubuhnya yang harus lebih lama, mungkin harus sampai 2 jam baru turun berat badannya. Tergantung dari variasi genetik. Tapi ada yang lain baru 15 menit olahraga, berat badan udah turun jauh. Ya, beda-beda. Kemudian ada terkait dengan protein apa yang bagus untuk, apakah saya cukup makan protein tinggi supaya berat badan turun? Orang lain bilang, makan banyak protein berat badan turun. Yang lain nggak ada manfaatnya. Atau sebaliknya, makan lemak banyak berat badan turun. Sementara yang lain justru efek samping yang muncul. Ya, gen yang mempengaruhi. Saya makan minyak sedikit, berat badan langsung naik. Sementara orang lain sudah makan, bahkan bukan makan minyak, dia minum minyak. Ya, bergelas-gelas, ini contoh saja ya. Udah bergelas-gelas minum minyak, berat badannya biasa-biasa aja. Variasi gen ya. Variasi gen yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan bagi kami dokter spesialis gizi klinik, gen ini, nutrigenomik ini sangat membantu kami. Karena akhirnya pemberian preskripsi kepada pasien betul-betul personalized ya, tidak lagi secara general. Dan kadang-kadang bertentangan antara public recommendation dengan yang disebut dengan personalized nutrition ya. Jadi istilah sekarang yang kami gunakan adalah personalized nutrition. Beda-beda orang.
jenis makannya. Saya kasih contoh satu. Ini masalah paling banyak dialami, maksudnya pasien yang paling banyak saya dapatkan karena mau sulit untuk menurunkan berat badan. Ya, ada gen apa yang bervariasi? Saya kasih contoh satu di sini. Jadi ceritanya ini ilmu pengetahuan sampai saat ini, ya ini saya kutip tahun 2009 sebenarnya, tetapi sampai saat ini keseimbangan energi yang mempengaruhi seseorang menjadi gemuk itu dipengaruhi oleh apa yang masuk dan apa yang keluar. Jadi kalau masuk terlalu banyak dibanding dengan yang keluar, jadi gemuk orang itu. Itu teori masih digunakan bahkan sampai saat ini. Belum ada perubahan. Sebagai contoh, kalau energi atau kalori yang masuk kepada tubuh seseorang itu sama dengan yang keluar, maka orang itu akan normal-normal saja berat badannya. Ya. Tapi kalau energi yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, maka orang itu akan menjadi gemuk. Ya, energinya lebih banyak. Yang keluar sih sama aja. Ya, ini yang keluar sama aja. Tapi energi yang masuk lebih banyak, akhirnya orang itu menjadi gemuk. Atau energi yang masuk sama aja, tetapi energi yang keluar terlalu sedikit. Ya, jadi gemuk juga orang itu. Ini biasanya terjadi pada lansia. Ya, ini biasa terjadi pada lansia dengan pertambahan usia, energi yang keluar lebih sedikit sehingga akhirnya energi yang masuk sebenarnya nggak ditambah, tapi kok jadi gemuk ya? Karena energi yang keluar menjadi lebih sedikit. Atau yang paling banyak terjadi yang ini, sudah energinya masuk memang banyak, energi yang keluar juga sedikit. Ini yang paling banyak terjadi, nggak suka olahraga dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah orang itu akan menjadi gemuk. Ini teori yang masih digunakan sampai saat ini. Dan ada satu protein, ada gen yang mempengaruhi hal ini yang disebut dengan gen UCP1, uncoupling protein 1 ya. UCP1 ini gen, apa sih fungsi dari UCP1 ini? UCP1 ini fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan energi ini. Dia mengatur yang masuk sama dengan yang keluar. Itu fungsinya. Jadi gen UCP1 akan mengkode protein UCP1. Jadi gen sama protein namanya sama. Gen UCP1, proteinnya UCP1. Dia akan mengkode terbentuknya protein UCP1 dan kemudian UCP1 ini fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan energi. Kalau ini bermasalah UCP1, maka kemungkinan besar orang itu menjadi gemuk. Ini variasi gen yang sudah ditemukan untuk gen UCP1 ini. Kalau dia AA, ini yang saya jelaskan tadi ya, ini varian AA. Ini kan nggak normal, A seharusnya dengan T, tapi ini A dengan A, ya. Jadi bukan homo orang ya, ini homosigot ya namanya. Dia homo, maka yang terjadi adalah dari penelitian nggak ada dampak. Sama aja dia dengan yang normal, ATGC, sama, nggak ada masalah, nggak berdampak pada manusia soal peningkatan berat badan. Tapi kalau variasinya adalah GG dan GA pada orang, maka akan terjadi penurunan fungsi UCP1 sehingga orang itu makan sedikit langsung naik berat badannya. Ini sudah ditemukan ya. Dan nanti Bapak dan Ibu kalau memeriksakan gen, maka salah satu hasil yang akan Bapak dan Ibu lihat adalah variasi gen ini. Bapak dan Ibu apa nih? AA, GG, atau GA. Nah, saya sudah sampaikan ini supaya waktu kita periksa gen dan sudah lihat hasilnya, oh iya saya sudah ngerti, ini sudah pernah dijelaskan. Ya, jadi kalau variasinya AA ini nggak normal, GG, GA juga nggak normal, tapi dengan varian AA itu nggak ada dampaknya. Tapi varian GG dan GA akan turun fungsi dari UCP1. Apa yang bikin dia meningkat? Nggak ada. Jadi dari variasi gen UCP1 tidak ditemukan yang menyebabkan peningkatan. Sehingga orang itu mudah sekali turun berat badannya, nggak ada. Tidak ditemukan. Ya. Yang ditemukan dia tidak berdampak atau berkurang fungsinya, menyebabkan orang itu mudah menjadi gemuk. Ya. Jangan lupa, protein gen UCP1 yang mengkode protein UCP1. Sedikit kita lihat tentang UCP1 ini. Kita akan berbicara tentang UCP1 yang dihasilkan oleh gen yang saya bilang tadi di dalam inti sel. Ya. Dan UCP1 ini setelah dia dikode, dia dihasilkan menjadi protein UCP1, kerjanya nanti di mitokondria sini namanya. Ini di dalam sel loh, ini kecil banget dan inilah keajaiban Tuhan ya. Kita akan bermain seperti bermain puzzle. Mari kita ikuti slide ini dan kita sedikit bermain ya, sedikit kuis-kuis. Ya, karena menarik sebenarnya soal gen ini.
Jadi UCP1 itu dihasilkan di dalam inti sel oleh gen tadi, dikode, dan setelah dia dihasilkan menjadi protein, nanti dia akan masuk ke mitokondria, dan di mitokondria inilah dia akan melaksanakan tugasnya, mengatur keseimbangan energi. Kalau tugasnya berkurang, fungsinya berkurang, orang itu akan jadi cepat gemuk, makan sedikit cepat gemuk. Ya. Nah ini yang saya sudah sebutkan tadi, jangan lupa pasangannya adalah A dan T, G dan C ini normal. Ya, tapi kalau di luar ini namanya varian. Dan varian ini ada yang nggak ada dampaknya, tapi ada yang ada dampaknya. Ya, seperti UCP1 kalau variannya AA no problem, tapi kalau variannya GG atau GC atau GG atau AC itu akan menjadi masalah. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi. Kita lihat gambaran animasinya. Ini mudah-mudahan nggak putus-putus di slide Bapak dan Ibu. Ini yang normal. Ini kromosom manusia, DNA manusia. Ini saya gambarkan secara skematis. Ini yang normal kan, A dengan T, G dengan C ya. Ini normal ya. Tapi kan kita dapat dari ayah dan ibu ya. Ini normal. Nggak ada masalah orang kalau ada seperti ini. Makan sedikit berat badannya tetap, makan banyak berat badannya naik. Ya, itu normal-normal saja, wajar. Nah, jadi ini dari ayah dan ibu kita bisa mendapatkan kode-kode ini ya yang ada di tubuh kita. Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya, dia akan bersatu dan kemudian mengkode satu hal yang normal. Ya, kalau seperti ini no problem. Tapi seandainya terjadi masalah, ya perhatikan yang bagian atas ini. Seandainya di sini kode-kode dari ayah atau ibu kita salah, maka akan terjadi seperti ini kira-kira. Ini dia. Ternyata dari kode ayah atau ibu kita AGAT. Kalau yang di bawah ini sama aja dengan yang tadi ya. AGAT. Kemudian ketika dia bergabung menjadi kita, ya menjadi anak, ternyata yang terjadi adalah terjadi varian A dengan A, G dengan G, atau A dengan G. Kalau ini normal T dengan A. Kalau 3 varian ini yang terjadi dibandingkan dengan normal, ini yang normal, T dengan A harusnya C dengan G, ini tidak normal, maka penelitian tadi yang saya sudah sebutkan, kalau dia variannya A dengan A, ini nggak ada masalah, tidak ada dampak. Tapi kalau dia variannya G dengan G atau A dengan G, ini akan menyebabkan UCP1 itu menjadi berkurang fungsinya sehingga orang menjadi mudah sekali gemuk. Makan sedikit langsung naik berat badannya. Nah ini yang saya mau jelaskan tadi. Kalau seandainya ini yang terjadi, kita memberi istilah ini sudah salah kode. Ya, salah kode nih. Maka yang terjadi di dalam tubuh ini, gen yang sudah salah kode di salah satu gen ini, secara normal itu akan diambil oleh yang namanya mRNA. Nah, saya perbesar yang bagian sudut gambar sudut ini dia. Nah, dia akan diambil oleh mRNA ini, kode yang sudah salah itu akan dikode oleh mRNA, dan kemudian ini yang sudah salah copy ya, dia sudah bawa, dia akan keluar dari inti sel. Ini batas inti sel, dia akan keluar, ini gambar berikutnya. Jadi dia akan keluar dari inti sel, ini kode yang sudah salah ya. Sudah salah tadi. Dia copy kode yang sudah salah. Dia akan keluar, kemudian dia akan menuju ke ribosom. Jadi dia akan keluar dari inti sel, kemudian dia akan menuju ke ribosom, ini di dalam sel ini yang titik-titik kecil hitam. Luar biasa Tuhan itu ya. Kalau kita berbesar nanti gambarnya jadi seperti ini. Ribosom itu yang warna biru ini ya. Jadi si gen yang sudah salah kode ini dia akan menuju ke ribosom, dan di ribosom ini dia akan diubah, ditranslate, yang namanya A dengan U dan G akan ditranslate menjadi asam aminometionin, yang namanya UUC akan menjadi fenilalanin, yang namanya AAA akan diubah jadi lisin di sini ya. Ini contekannya nih. Ini penelitian para ahli bahwa gen-gen itu namanya UU namanya fenilalanin. Kalau dia UUC masih sama, tapi kalau dia sudah UA sudah leusin, asam amino. Ya, ini asam amino yang berbeda. Ini contekannya secara saintifik. Nah, jadi dia akan dirubah jadi gini. CUG dia akan jadi apa namanya? Asam amino tertentu. Nanti asam amino ini kalau sudah dihasilkan, dia akan bergabung menjadi peptida, dan peptida ini kemudian akan bergabung menjadi protein. Ini gambarnya. Jadi amino asid yang dihasilkan tadi, fenilalanin, leusin, lisin, triptofan, dan lain sebagainya, akan bergabung menjadi untayan manik-manik, ya gambarannya seperti itu, menjadi peptida. Peptida ini kemudian akan bergabung menjadi yang disebut dengan protein.
Coba sebutkan protein dalam tubuh manusia. Albumin, hemoglobin, inilah prosesnya. Nah, kita sedang berbicara tentang protein UCP1 ya. Jadi seandainya ini adalah asam amino yang berasal dari kode tadi, dia akan menjadi peptida dan menjadi protein. Tapi jangan lupa ya, asam amino tadi kan terbentuk sudah ada yang salah, sudah ada kode yang salah di dalamnya. Tetap terbentuk asam amino, tetap jadi peptida, tetap jadi protein UCP1, tetapi karena ada kode 1 yang salah, maka fungsinya menjadi berbeda. Ini di secara saintifik kode dari protein UCP1. Ini sebenarnya panjang nih. Ini ada 307 asam amino. Urut-urutan asam amino dari UCP1 itu. MGG, nanti ini contekannya. M itu apa? Ini M, metionin. Di sebelahnya ada G. Apa tuh G? Glisin. L, ada L. Apa tuh L? L di sini leusin. Ini nggak boleh salah. Ya, urut-urutannya harus sama. Tapi jangan lupa tadi kita belajar ini sudah ada kelainan kode. Jadi sebenarnya dia masih asam amino tapi sudah sedikit berbeda fungsinya. Sehingga yang terjadi adalah mungkin harusnya di sini L, mungkin diganti F. Sehingga akhirnya fungsi dari UCP1 yang panjang sekali ini ada 307 asam amino akhirnya menjadi berbeda dengan yang sebenarnya. Dan hasilnya adalah ini. Ini salah satu contoh pemeriksaan gen yang ada. Ini contoh pemeriksaan pasien saya yang sudah melakukan pemeriksaan gen terkait dengan energi balance yang kita sedang bicara. Lihat ini proteinnya, protein UCP1. Ini variasi gennya, saya sudah sebutkan tadi GG atau GA, dan pasien ini variasinya GA. Sehingga resultnya adalah UCP1 fungsinya diminish, berkurang. Sehingga dia mudah sekali menjadi gemuk. Kalau dia mau turunin berat badan, harus kurangi banyak kalorinya. Ya, ini contoh result hasil dari gen tadi. Ya, salah satu contoh. Tapi kalau kita periksa gen, bukan hanya ini, bukan hanya gen susah turun berat badan ini, tetapi jenis diet yang cocok apa? Saya cocok karbohidrat apa diet lemak sih sebenarnya? Apa pengaruhnya saya terlalu banyak makan karbohidrat? Apa pengaruhnya minyak goreng minyak kelapa atau minyak goreng di dalam tubuh saya? Saya dianjurkan untuk banyak minyak zaitun. Apakah itu cocok bagi saya? Belum tentu. Ya, jadi ini hasil-hasil pemeriksaan yang kita bisa dapatkan kalau kita periksa gen. Dan juga terkait nafsu makan. Ada orang nafsu makannya besar banget, ada yang bisa tahan nafsu makannya. Ada gen yang mempengaruhi. Respon terhadap olahraga, ternyata ada gen yang mempengaruhi. Kecenderungan untuk makan manis, ada gen yang mempengaruhi. Irama sirkadian, saya lebih bersemangat di malam hari di siang hari ya. Aktivitas saya ternyata ada pengaruh irama sirkadian. Kemudian tentang metabolisme lemak, tentang detoksifikasi, inflamasi. Ada orang yang udah detox nggak ada pengaruhnya, gen. Ya, cari tahu gen saya ada apa. Inflamasi. Ada di era COVID ini penting sekali. Ada orang yang memang pada dasarnya sudah inflamasi dalam tubuhnya. Interleukin 6 namanya. Sehingga ketika dia kena infeksi COVID, mudah sekali mengalami perburukan. Kita dengan gen kita bisa mengetahuinya. Kesehatan tulang, ada yang sudah minum susu anti osteoporosis. Itu ada pengaruh gen. Sensitivitas insulin ya. Orang lain kok dapat kolesterol, saya kok dapat kencing manis karena gen terkait sensitivitas insulin. Kelebihan zat besi atau ada orang sudah makan cukup, sudah olahraga, hemoglobinnya rendah, anemia terus. Ini dia. Ya. Kelebihan atau ada gen yang memeriksa kekurangan zat besi. Metabolisme karena kita tidak menggunakan ini. Kemampuan merasa pahit, intoleransi laktosa ya. Ini yang tadi Roh Nubuat bilang, orang yang tidak cocok dengan susu, ada yang cocok karena intoleransi terhadap enzim yang mengolah karbohidrat dari susu itu ternyata berbeda-beda. Merasa pahit, ada orang yang sedikit aja ada rasa pahit, dia sangat terasa. Apalagi makanan-makanan yang berbasis sayuran, itu ada bitternya di dalam, sehingga tidak heran ada orang yang susah sekali makan sayur. Ada kemungkinan karena gen yang mengatur dia merasa pahit itu sangat sensitif. Ya, sehingga kita harus memodifikasi, memberi sayur pada orang-orang seperti ini atau pada anak-anak yang mengalami masalah ini. Oh iya, saya hampir lupa mengatakan bahwa pemeriksaan gen ini bisa dilakukan bahkan pada bayi. Ya.
Karena pemeriksaan gen ini tidak akan berubah untuk seumur hidup. Jadi sekali kita periksa gen, itu berlaku untuk seumur hidup seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup. Sampai 120 tahun kita hidup, gen kita tidak akan mengalami perubahan. Kita hanya bisa memodifikasinya dengan pola hidup, tapi tidak bisa mengubah gen. Ya, jadi gen hanya satu kali diperiksa untuk seumur hidup. Ini contoh pemeriksaan gen terkait tidak bisa minum susu. Ya, yang namanya gen. Kalau tadi kita pelajari gen UCP1, kalau untuk minum susu namanya ini, mini kromosom maintenance 6 atau MCM6 nama gennya. Ya. Yang disebut dengan tidak ada dampak kalau variasinya TT dan CT. Tapi kalau variasinya CC, ini akan jadi masalah. Orang minum susu sedikit langsung diare, kembung, dan lain sebagainya. Sehingga dia dianjurkan untuk mengurangi. Ya, ini dasar penelitiannya. Kemudian untuk orang Indonesia belum ada data, tapi orang seandainya East Asian dan South Asian bisa mewakili kita orang Indonesia, maka memang 90% lebih kita itu intoleransi dengan laktosa. Nggak cocok kita sebenarnya dengan susu. Ya. Kemudian, ini gen yang mengatur risiko obesitas ya. Selain UCP1 ada juga yang disebut dengan FTO. Tapi saya nggak akan bahas karena sama aja dengan UCP1 tadi. Ya. Kemudian ini dengan ini yang UCP1 tadi. Ini gen terkait dengan lemak jenuh. Saya kok sensitif banget dengan lemak jenuh. Itu ada namanya gen APOA2. Ya. Disebut varian kalau Bapak dan Ibu punya CC. Jadi kalau periksa dan ternyata varian Bapak dan Ibu CC, itu varian. Hati-hati. Dengan mengkonsumsi sedikit aja minyak goreng, lebih dari 10%, maka yang terjadi adalah kolesterol naik, berat badan naik, risiko penyakit akan meningkat. Ya. Tapi ada orang yang variannya TT atau CT. Ini walaupun dia sedikit lebih banyak makan gorengan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah pada orang dengan varian TT atau CT. Orang Asia kurang lebih 2-5% ya, walaupun ini belum pada orang Indonesia. Kemudian terkait vitamin A, ada namanya gen BCMO1 ya. Dia varian kalau disebut dengan GG. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada GG, maka yang terjadi adalah sudah mengkonsumsi cukup vitamin A, tapi kadarnya di dalam darah masih tetap rendah. Sehingga akhirnya dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih cepat diserap di dalam tubuh. Jadi kalau kita juga mau mengatakan bahwa suplementasi itu berbahaya, ya tidak juga. Dalam kondisi tertentu, seperti kalau variasi genetik kita GG, maka wajar kita mengkonsumsi suplemen, tapi tentu saja dengan cara yang bijaksana. Ya. Kemudian, variasi vitamin C. Nama gennya ini GSTT1. Kalau dia ada variasi yang disebut dengan, nah ini berbeda sedikit dengan variasi yang tadi, ini namanya insertion dan deletion. Mungkin kalau ada waktu berikut nanti saya jelaskan. Tapi prinsipnya kalau dia ada variasi gen, maka orang-orang seperti ini nggak boleh pernah kurang makan vitamin C walaupun hanya sehari. Karena sehari saja dia kurang vitamin C, pasti kadar vitamin C di dalam tubuh sangat rendah. Dan kalau kita kena COVID, kena coronavirus, nggak ada yang mampu untuk mengatasinya. Jadi setiap hari kebutuhan vitamin C yang kurang lebih 75-90 mili harus dipenuhi pada orang dengan variasi gen ini. Kalau nggak ada variasi gen ini, hari ini kurang vitamin C, tubuh masih bisa toleransi. Masuk coronavirus, tubuh masih bisa atasi. Tapi pada orang dengan variasi gen seperti ini nggak boleh. Setiap hari harus cukup vitamin C-nya, karena sedikit aja kurang langsung drop kadar vitamin C di dalam darahnya. Orang Indonesia ada sekitar 19-42% yang memiliki variasi gen ini. Cukup besar sebenarnya. Nggak tahu saya atau Bapak dan Ibu tidak tahu karena kita belum melakukan pemeriksaan gen. Vitamin D. Ada yang sudah berjemur sinar matahari, sudah makan suplemen vitamin D. Periksa vitamin D rendah terus. Ya, ternyata ada variasi gen. GG atau GA. Sehingga ada rekomendasi vitamin D-nya harus tinggi nih. Jangan hanya sesuai rekomendasi yang normal-normal saja ya, sekitar 400 atau 600. Harus 1000 atau bahkan pada pasien tertentu kami memberikan sampai akhirnya 5000, apalagi di era COVID-19 ini ya. Atau anjurannya adalah harus berjemur secara rutin, jangan 2-3 kali per minggu aja, tapi harus secara rutin ya. Dan jangan mungkin hanya 5 menit, tapi harus lebih dari 15 menit. Kira-kira anjurannya seperti itu, disesuaikan dengan
keadaan orang itu karena dia memiliki varian gen terkait pengelolaan vitamin D. Nama gennya ini CYP2R1. Di Asia, ya walaupun bukan Indonesia, ada tinggi nih 88 sampai 91%. Jadi kita harus hati-hati, lumayan loh ini kalau misalnya kita 100 orang ada hadir di sini, 88 sampai 90% kita mengalami masalah variasi gen ini, sehingga kita harus benar-benar aware dengan masalah sinar matahari dan vitamin D ini. Ini vitamin E. Ini yang luar biasa Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Ditemukan bahwa orang dengan variasi gen COMT GG, kalau ada variasi gen ini, nggak boleh suplementasi vitamin E. Kalau sampai dia suplementasi vitamin E yang bukan alamiah dan melebihi kebutuhannya, risiko kankernya tinggi. Nah, ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita pakai suplementasi asal aja, tanpa rekomendasi dari profesional. Makan aja, minum aja vitamin E, itu berguna untuk kulit, untuk mengatasi kanker, dan lain sebagainya. Penelitian menunjukkan, kalau orang ada variasi gen COMT dengan varian GG, tidak boleh. Karena ketika dia makan vitamin E, lebih dari kebutuhannya, risiko kankernya justru meningkat. Ya, hati-hati dengan suplementasi tanpa di bawah tuntunan profesional. Orang Asia ada sekitar 33-52%. Ini angka yang cukup besar. 33 sampai sepertiga sampai 50%. Sepertiga sampai setengah dari kita yang ada di sini bisa aja ada varian gen ini. Makanya jangan konsumsi suplemen secara asal-asalan ya, harus ada dasar yang sangat kuat. Tetapi sebagai kesimpulannya adalah gen kita bukan takdir. Ya, jadi jangan takut, wah saya sudah ada gen itu takdir saya. Sudah takdir saya menjadi gemuk. Ya kadang-kadang juga yang disebut dengan takdir menjadi gemuk hanya sekedar mencari pembenaran saja sebenarnya. Karena nggak mau melakukan perubahan pola hidup. Ya jangan ya. Gen bukan takdir. Karena ada sesuatu yang mempengaruhi gen yaitu epigenetik. Apa epigenetik itu? Pola hidup. New start. Celebration. Hidup sehat. Ya. Hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, Tuhan yang terutama. Nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, dan trust in God. Ya, atau celebration. Itu semua adalah faktor-faktor yang bisa memodifikasi gen yang kita miliki. Ya, makanan, kendali stres, olahraga, istirahat itu bisa memodifikasi masalah variasi genetik yang kita miliki, sehingga kita tidak harus mengalami masalah atau penyakit karena variasi gen yang kita miliki. Ingat yang saya sudah gambarkan tadi bahwa gen itu hanya seperti, gen itu adalah blueprint, tapi ketika hasilnya ternyata ada varian, kita bisa melakukan modifikasi supaya fungsinya tetap nyaman ya, seperti contoh sketsa dari sofa tunggal ini. Ya, jadi kadang-kadang berlawanan public health recommendation dengan personalized nutrition. Bagi kami dokter spesialis gizi klinik lebih setuju, lebih senang dengan personalized nutrition karena lebih menyentuh kebutuhan dari pasien ya. Kalau di soal makanan supaya dia personalized nutrition, maka kami memperkenalkan makanan itu jangan bahas hanya jenis. Vegetarian dan bukan vegetarian. Tomat dan daging sapi misalnya. Jeruk dan pisang. Itu namanya hanya bicara masalah jenis. Tapi kita harus lihat kondisinya apa. Termasuk kondisi di sini adalah gen, variasi gen yang dimiliki. Jangan bikin sama semua makanan. Kualitasnya apa? Tentu saja kualitas ini adalah makanan tumbuh-tumbuhan. Itu sudah jelas dari